Paripurna yang kedua pada hari ini, sebagai insan yang beriman, marilah kita kembali bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita hari ini dapat melaksanakan rapat paripurna yang kedua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Untuk itu, pada sidang paripurna yang kedua ini, marilah kita bersama-sama berdoa kembali sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian yang kami muliakan, berdasarkan catatan daftar haji sekwan, anggota DPRD berjumlah 25 orang, pada saat ini hadir 17 orang, belum hadir 8 orang. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan jadwal kegiatan DPRD pada bulan Maret 2019, pada hari ini teragenda rapat paripurna penyampaian perubahan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu tahun 2010-2030. Perubahan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW ini kami harapkan sudah melalui kajian dan evaluasi yang tentunya sangat mendalam dan dilakukan dengan mengakomodasi dinamika perkembangan pemanfaatan ruang serta sekaligus melakukan penyesuaian rencana tata ruang tata wilayah. Hasil evaluasi dari rencana tata ruang tata wilayah atau RT/RW ini pada dasarnya akan merekomendasikan 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, rencana tata ruang tata wilayah atau RT/RW tidak perlu ada perubahan. Yang kedua, rencana tata ruang wilayah perlu direvisi sebagian karena beberapa kawasan sudah mengalami perubahan fungsinya. Dan yang ketiga, rencana tata ruang tata wilayah perlu direvisi total atau perlu disusun ulang karena rencana tata ruang yang telah ada tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan. Tentunya kita semua berharap bahwa hasil evaluasi rencana tata ruang wilayah atau RT/RW tersebut tidak merubah RT/RW secara menyeluruh dan perubahan tersebut juga masih tetap ramah lingkungan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama-sama sambutan wali kota yang akan disampaikan oleh wakil wali kota dalam menyampaikan perubahan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kota Batu tahun 2010-2030. Kepada Saudara Wakil Wali Kota disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengizin kami menyampaikan sambutan Wali Kota dalam sidang paripurna, yaitu penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Batu tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2019-2039.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua Forum Pimpinan Daerah Kota Batu, hadir secara langsung Pak Kapolres, Ibu Kejari, yang mewakili pemerintah Kodim 0818 dari BNN, Bang Jatim, Ketua-Ketua Fraksi, Ketua Komisi, seluruh anggota DPRD Kota Batu, Sekretaris Daerah, staf ahli wali kota, asisten sekretaris daerah, dan pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu, dan seluruh ASN yang berkesempatan hadir, para pemangku kepentingan dari BWR, unsur pers, dan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat, taufik, dan ridhonya semata pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul guna mengikuti acara rapat paripurna DPRD Kota Batu dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah Kota Batu tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2019-2039 dalam suasana penuh kebahagiaan dan kebersamaan. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah memberikan kesempatan kepada daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahnya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah melalui pelaksanaan asas desentralisasi. Diterapkannya kebijakan desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah membawa konsekuensi adanya hak dan kewajiban bagi daerah untuk melakukan pengaturan di dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan adalah perlunya pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus untuk pertahanan keamanan. Dalam rangka pemanfaatan ruang tersebut, maka diperlukan adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang tata ruang agar tercipta keterpaduan pembangunan baik sektor maupun antar daerah dan masyarakat. Perlunya pengaturan penyesuaian RT/RW adalah untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengisyaratkan agar pemerintah kabupaten kota segera menyusun peraturan daerah tentang RT/RW secara detail dan rinci. Selain itu, berdasarkan di dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Pengaturan tentang rencana tata ruang wilayah ini sangat penting karena akan bersentuhan langsung dengan masyarakat luas, terutama yang berkaitan dengan penataan seluruh kawasan Kota Batu selama kurun waktu 20 tahun ke depan, sekaligus sebagai induk dari perencanaan dan pembangunan Kota Batu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penataannya harus didasarkan pada pemahaman potensi dan keterbatasan alam, perkembangan kegiatan sosial ekonomi yang ada, serta tuntutan kebutuhan kehidupan saat ini dan kelestarian lingkungan hidup di masa yang akan datang. Selain itu, pengaturan rencana tata ruang diharapkan dapat berfungsi sebagai panduan publik dalam mengelola tata kelola ruang wilayah maupun perkotaan, sebab dari RT/RW itulah akan dapat diketahui apakah tata ruang suatu wilayah maupun kota itu mempunyai kepedulian tinggi serta ramah terhadap lingkungan. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, rencana tata ruang wilayah Kota Batu telah diperdakan melalui Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2010-2030. Saat ini pelaksanaan perda tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batu telah melebihi 5 tahun
sehingga di sisi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bisa dilakukan penyesuaian dan peninjauan kembali. Penyesuaian dan peninjauan kembali rencana tata ruang Kota Batu telah dilakukan mengingat perkembangan wilayah Kota Batu dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dan dinamis, khususnya pembangunan di sektor pariwisata, perdagangan jasa, dan perumahan termasuk perkembangan jumlah penduduk. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan ruang kota berubah dengan cepat, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga konsistensi mulai dari proses perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian tata ruang secara sinergis, berkesinambungan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan luas wilayah Kota Batu yaitu 19.908,7 hektar, dari luasan tersebut yang dimanfaatkan untuk hutan dan kawasan lindung setempat atau sempadan sungai, sempadan mata air, dan fungsi ruang terbuka hijau seluas kurang lebih 11.739,44 hektar, sedangkan sisanya berfungsi sebagai kawasan budidaya untuk permukiman, pariwisata, pertanian, pertahanan, perdagangan jasa, dan perkantoran kurang lebih seluas 8 hektar 8.169,26 hektar. Sesuai data ini, maka dapat disimpulkan bahwa luas wilayah Kota Batu yang berfungsi sebagai kawasan hutan dan fungsi lindung setempat hampir 57,25% dari luas wilayah Kota Batu, dan sisanya 32,75% dari luas wilayah Kota Batu yang dapat dikembangkan untuk kegiatan pertanian dan fisik perkotaan. Dengan keterbatasan kemampuan daya dukung lahan, Kota Batu serta kota sebagai salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur yang sangat menarik untuk berinvestasi, maka perlu adanya upaya-upaya pengendalian pembangunan melalui yang pertama, upaya pengendalian terhadap investasi dengan mengedepankan investasi yang berkualitas, yaitu investasi yang mampu menyerap lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat Kota Batu yang pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kedua, upaya menjaga sektor-sektor unggulan, khususnya sektor pertanian, semaksimal mungkin untuk dipertahankan, baik luasan lahan pertanian maupun komoditas unggulan Kota Batu yang berbasis pada pengembangan agrowisata. Yang ketiga, upaya menjaga keseimbangan lingkungan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka mulai tahun 2016 telah dilaksanakan tahapan kajian dan evaluasi untuk melakukan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Batu. Perlunya dilakukan tahapan ini adalah untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang yang dibutuhkan untuk pembangunan dengan tetap memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal dalam pelaksanaan pemanfaatan uang. Dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan memperhatikan ketentuan tentang peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah, maka pemerintah Kota Batu memandang perlu untuk melakukan peninjauan kembali RT/RW Kota Batu tahun 2010-2030 dengan tujuan yang pertama, untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan program-program pembangunan. Yang kedua, agar rencana tata ruang wilayah Kota Batu dapat berfungsi sebagai pedoman dan arahan pembangunan. Yang ketiga, mempertahankan fleksibilitas dan kedinamisan rencana tata ruang wilayah sehingga dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam perkembangan atau pertumbuhan wilayah Kota Batu. Dan yang keempat, mendayagunakan RT/RW sebagai alat untuk menyusun program-program pembangunan secara optimal dan sebagai alat mengendali pemanfaatan ruang wilayah secara tepat, serta memfungsikan RT/RW agar dapat menampung perkembangan dan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, dengan adanya perubahan terhadap peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batu, diharapkan pembangunan di Kota Batu ke depan menjadi lebih tertata demi keberlanjutan generasi yang akan datang. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, setelah seluruh tahapan dan proses peninjauan kembali
terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Batu dilaksanakan, maka tahap berikutnya adanya penyampaian Raperda Perubahan Rencana Tata Ruang Kota Batu tahun anggaran 2019-2039 kepada DPRD untuk dilakukan proses pembahasan dan penetapan terhadap rencana peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batu tersebut. Dalam kesempatan yang baik ini dapat kami sampaikan bahwa proses peninjauan kembali terhadap dokumen RT/RW membutuhkan waktu yang cukup panjang, terutama dalam penyusunan materi teknis maupun pasal-pasal dalam rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, karena harus melibatkan dan mendapatkan rekomendasi dan persetujuan teknis dari lembaga yang berwenang. Yang pertama, persetujuan substansi Menteri Agraria dan Tata Ruang terhadap materi revisi RT/RW sesuai peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 8 tahun 2017 tentang pedoman pemberian substansi dalam rangka penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kabupaten kota. Yang kedua, rekomendasi Badan Informasi Geospasial terhadap peta revisi RT/RW sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang. Selain itu, dalam rangka kelengkapan dan penyempurnaan sinkronisasi materi RT/RW juga perlu dikoordinasikan dengan beberapa instansi terkait, antara lain yang pertama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait luasan kawasan hutan Kota Batu termasuk dengan Biro Perencana Teknis Perhutani yang berada di Kota Malang. Yang kedua, koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian terkait dengan persetujuan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Yang ketiga, koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait dengan kawasan rawan bencana di wilayah Kota Batu. Yang keempat, koordinasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur terkait substansi teknis rencana tata ruang wilayah Kota Batu dan penyelarasan dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang kelima, koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur terkait kajian lingkungan hidup strategis rencana tata ruang wilayah Kota Batu. Dan yang keenam, koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur terkait dengan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Konsultasi dan koordinasi tersebut terus akan kami lakukan sampai dengan proses peraturan daerah tentang rencana tata ruang ditetapkan. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berharap mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan proses pembahasan rencana peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batu dapat berjalan dengan lancar dan dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengemban tugas dan panggilan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Batu Dewan Tirumboko. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Wakil Wali Kota yang telah menyampaikan sambutan Wali Kota. Sidang Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disampaikannya perubahan peraturan daerah Kota Batu nomor 7 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batu tahun 2010-2030, maka selesailah rapat paripurna pada hari ini. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, nantinya fraksi-fraksi DPRD akan menyampaikan pandangan umum terhadap penyampaian perubahan peraturan daerah Kota Batu nomor 7 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batu tahun 2010-2030.
Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara wali kota, wakil wali kota, forum koordinasi pimpinan daerah, sekda beserta jajaran pemerintah Kota Batu, rekan-rekan wartawan dan hadirin serta undangan yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada hari ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Sebagai wujud rasa syukur kita atas kelancaran rapat, maka kita bersama-sama berdoa yang mohon berkenan dipimpin oleh Bapak Abu Sofyan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga doa paripurna pada hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Batu dan bagi kita semua. Allah hadini wa tariqatul sholihin wa billahi syai'an Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bihaqqi sirril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratul Fatihah. Ya kashfal ya farijal ham yarhamna ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tubda bihi al-hawa'i wa tunalu bihi ar-rawa'i wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli maqbillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, doa kami keselamatan dan kesuksesan selalu menyertai Bapak dan Ibu sekalian dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Kami akhiri akhirul halam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.